Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Miftahul Husna. Saya Adhan Rahman Fauzi. Kami akan membahas tentang kisah lengkap Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa maha dahsyat yang dialami Rasulullah SAW. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan seperkilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa. Setelah itu ditangkanlah burak yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan barak yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari biol. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Tiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamr. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadis tersebut. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadis yang panjang, lanjutan dari hadis Sahih Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung burak, dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, "Siapakah ini?" Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Jibril menjawab, Muhammad. "Apakah dia telah diutus?" Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini?" Jibril. "Siapakah yang bersamamu?" Muhammad. "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini?" Jibril. "Siapakah yang bersamamu?" Muhammad. "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. "Siapakah ini?" Jibril. "Siapakah yang bersamamu?" Muhammad. "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Idris alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu.
Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Harun, dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ke-6. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Musa, lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ke-7. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa, lalu ia bertanya, Apa yang diwajibkan Rabb-Mu terhadap umatmu? aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, Kembalilah kepada Rabb-Mu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku. Lalu aku memohon, Ya Rob, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 salat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan. aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa hingga Robku berfirman, Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabb-Ku, hingga aku merasa malu kepadanya. Berikut ini ibrah dan hikmah Isra Mi'raj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah dengan Isra Mi'raj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. 3. Salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam.
Karenanya, umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah bagi hambanya. 6. Rasulullah hendak mencapai fase baru yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. 7. Keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. 8. Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar Asy-Siddiq. 9. Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka ghibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. 10. Para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Demikian pembahasan Isra Mi'raj mulai dari pengertian, amul huzn, kisah lengkap, hingga hikmah dan ibrah yang bisa dipetik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.